Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di Sigma Squad, tempat untuk belajar matematika sampai paham beneran. Hari ini aku mau bahas materi terkait turunan fungsi aljabar. Yuk, kita bahas. Simak videonya baik-baik ya, sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di dalam turunan fungsi aljabar, sebelum kita memasuki materinya lebih jauh lagi, kita harus tahu apa itu definisi dari turunan fungsi aljabar. Jadi, untuk definisi turunan fungsi aljabar, yaitu diferensiasi, adalah sebuah konsep fungsi berubah nilainya seiring dengan perubahan variabelnya. Konsep ini untuk menganalisis laju perubahan seperti kecepatan dan percepatan. Di sini kata kuncinya itu adalah berubah nilai seiring dengan perubahan variabelnya. Jadi simpelnya sangat berpengaruh dengan variabelnya gitu. Jadi untuk menghitung turunan fungsi itu sangat berpengaruh terhadap perubahan variabelnya. Untuk notasinya itu biasanya ada F seperti ini modelnya, atau ada Y titik atas, atau nah, untuk yang pertama ini simbolnya disebut F aksen gitu, atau fungsi turunannya. Yang kedua ini Y aksen. Yang ketiga itu ada DY per DX gitu. Ada juga yang terakhir DFX per DX. Nah, ini termasuk simbol-simbol dari turunan fungsi aljabar. Jadi, bagi teman-teman nanti yang melihat soal notasinya itu F aksen, Y aksen, DY per DX, atau DFX per DX, itu jangan bingung, ini tuh simbol apa ya? Gitu, karena udah dikasih tahu bahwa ini adalah simbol turunan fungsi aljabar. Next, lanjut ke aturan dasar. Jadi di dalam turunan fungsi aljabar itu ada yang namanya aturan dasar. Gitu. Oke, untuk aturan yang pertama apa sih? Untuk aturan yang pertama itu adalah aturan konstanta. Ingat, aturan konstanta. Aturan konstanta itu maksudnya apa? Aturan konstanta itu bentuknya atau maksudnya itu Fx sama dengan C. Maka untuk turunannya adalah 0. Maksudnya, jika ada suatu fungsi nilainya itu konstanta, maka turunannya adalah 0. Berapapun konstantanya, turunannya adalah 0. Di sini aku kasih contoh. Jika ada fungsi nilainya 5, maka turunannya 0. Lagi, jika ada fungsi nilainya itu 19, maka turunannya 0. Gimana? Sudah bisa dipahamin untuk aturan konstanta? Lanjut. Kalau udah, kita ke aturan yang kedua. Untuk aturan yang kedua itu namanya aturan pangkat sederhana. Ingat, namanya adalah aturan pangkat sederhana.
Untuk di aturan pangkat sederhana ini, itu bentuknya jika ada fungsi AX, maka turunannya adalah A. Jika ada fungsi A dikali dengan variabelnya X, itu maka turunannya adalah si koefisiennya. Jadi A itu koefisien, X itu adalah variabelnya. Maka turunannya koefisiennya. Contoh. Di sini ada fungsi misalnya berapa nih? Berapa ya? 3x deh. Yang mudah dulu. Berarti turunannya adalah 3. Gitu. Contoh lagi deh, contoh lagi. Jika ada fungsi itu 20x, berarti turunannya berapa? Berapa? Iya, betul, 20. Gimana? Untuk dua aturan dasar ini, itu mudah kan untuk dipahaminnya. Yang pertama ada aturan konstanta. Jika fungsinya itu konstanta, maka turunannya adalah 0. Untuk aturan yang kedua, aturan pangkat sederhana. Jika fungsinya itu koefisien dikali variabel, maka turunannya adalah koefisien. Lanjut ke aturan yang ketiga. Di aturan yang ketiga itu adalah aturan pangkat. Kalau di aturan yang kedua itu namanya aturan pangkat sederhana. Kenapa dibilang sederhana? Karena variabelnya pangkat 1. Kalau di aturan nomor 3, yang ketiga ini itu pangkatnya udah lebih dari 1. Oke, biar lebih jelasnya aku kasih tahu dulu bentuknya. Jika ada bentuk fungsi itu koefisien dikali variabel pangkat n, maka turunannya adalah si n ini dikali dengan a. N dikali a, variabelnya berapa, pangkatnya jadi n dikurang 1. Oke, aku kasih contoh. Contoh misalnya ada fungsinya itu 5x pangkat 3. Gitu. Berarti untuk turunannya berapa? Untuk turunannya 3 dari pangkatnya nih, 3 dikali ke koefisiennya itu 5. Berarti 3 dikali dengan 5 adalah 15. Jangan lupa kita taruh variabelnya di sini x. Untuk pangkatnya dari 3 dikurang 1, teman-teman. Berarti jadinya 15x pangkat 2. Kalau masih bingung, aku kasih lagi deh contoh ya. Contoh yang kedua. Untuk fungsinya aku bedain lagi deh. Fungsinya sekarang aku kasih deh bentuknya negatif. Min x pangkat 9 gitu. Berarti turunannya berapa nih? Untuk turunannya berarti pangkat 9 ini dikali koefisien yang di depan. Jadi walaupun dia min x, nggak ada koefisiennya di depan sini, itu berarti bukan 0, tapi 1. Nggak perlu ditulis, tapi tetap disebut gitu. Tapi tetap ada nilainya, yaitu 1. Berarti 9 dikali min 1 adalah min 9. Untuk variabelnya tulis lagi, untuk pangkatnya 9 dikurang 1 berarti 8. Gitu. Oke. Mudah? Mudah ya? Lanjut, aku kasih contoh bentuknya beda lagi biar banyak pengalaman teman-teman di contoh-contoh soal. Contoh, misalnya ada fungsi itu 5x pangkat berapa ya? 2/5 deh, pangkat negatif 2/5 gitu. Berarti turunannya berapa nih? Nah, untuk turunannya berarti ingat tadi
pangkatnya dikali ke koefisien. Berarti min 2/5 dikali dengan 5. Terus tulis variabelnya apa? Pangkatnya dari min 2/5 dikurang 1. Tapi di sini untuk 1 itu aku akan rubah nilainya jadi 5/5. Supaya apa? Supaya penyebutnya ini sama dengan pangkatnya yang min 2/. Oke, ini berarti aku rubah ya, 1 jadi 5/5. 5/5. Oke, kalau udah kita tulis lagi nih. Berarti ini kan min 2/5 dikali 5. 5 yang bawah sama 5 yang di atas itu bisa dicoret. Berarti sisa min 2x. Untuk pangkatnya, karena dia ini bawahnya udah sama-sama 5, berarti tinggal kita apain? Tinggal pembilangnya kita kurang. Min 2 dikurang 5. Berarti jadinya min 7. Min 7/5. Gitu. Gimana? Sampai sini? Udah paham? Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa ulang lagi dari detik-detik sebelumnya atau menit-menit sebelumnya. Sekarang pembahasannya aku lanjut ke aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu namanya adalah aturan perkalian konstanta. Aturan perkalian konstanta, berhubungan dengan konstanta lagi. Oke, di sini untuk fungsinya itu tentunya pasti ada konstanta dikali dengan fungsi G. Kalau yang dicari fungsi F, maka untuk aturannya di sini itu konstanta dikali dengan fungsi G. Gitu. Nah, lanjut untuk turunannya berarti gimana? Untuk turunannya berarti C dikali dengan turunan dari fungsi G. Berarti di sini untuk mencari jawabannya kita harus nyari tahu dulu turunan dari fungsi G-nya gitu. Oke, aku contohin deh. Aku contohin misalnya di sini ada fungsinya itu 5x pangkat 3 gitu. 5 itu untuk konstantanya, x itu untuk g-nya. Oke, di sini aku perjelas. Di sini 5 itu adalah konstantanya, x itu adalah fungsi g-nya. Berarti kita cari tahu dulu nih turunan dari fungsi g. Turunan dari fungsi g berarti 3x pangkat 2. Tinggal kita masukin ke turunan fungsi f. Turunan fungsi f itu tadi rumusnya adalah konstanta dikali turunan dari fungsi g gitu. Konstantanya itu 5, fungsi g-nya itu 3x kuadrat. Berarti 5 dikali 3x kuadrat adalah 15x kuadrat. Sama kan kayak di contoh yang aturan ketiga. Ini kalian bisa pakai ya sesuai dengan kenyamanan kalian sendiri. Mau pakai aturan yang keberapa? Oke, lanjut. Kita ke aturan selanjutnya. Di aturan yang kelima itu namanya aturan rantai. Aturan rantai ini sangat berkaitan dengan materi kita di sebelumnya, itu adalah fungsi komposisi di kelas 11 gitu. Oke, kenapa aku bilang dia sangat berkaitan dengan fungsi komposisi? Karena bentuk umum dari fungsi rantai itu menggunakan fungsi komposisi. Di sini ada bentuk umumnya itu ada fungsi f, berarti G komposisi H. Nah, gitu. Berarti untuk turunannya adalah turunan dari fungsi G
komposisi fungsi H dikali dengan turunan fungsi H. Terlihat complicated, namun tetap mudah untuk dipahamin teman-teman. Oke, aku kasih contoh biar mudah untuk memahaminya. Nah, untuk contoh yang pertama itu di sini ada fungsinya yaitu X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 4. Gitu. Oke, berarti di sini kita harus ketahui dulu fungsi G-nya itu yang mana. Fungsi G, lihat lagi. Untuk fungsi G, ini adalah fungsi yang di luar. Sedangkan fungsi H itu adalah fungsi yang di dalam. Berarti untuk fungsi yang di luar itu dari depan sini sampai ke belakang. Kita sebut itu U. Tinggal pangkatnya kita taruh. Berarti U pangkat 4. Gitu. Nah, untuk turunan dari fungsi G, normal kayak aturan pangkat yang sebelumnya gitu. 4 dikali ke 1 berarti 4 U pangkat 3. Karena pangkatnya nanti kan 4 dikurang 1 gitu. Lanjut, kita tulis untuk fungsi H-nya. Untuk fungsi H-nya, karena dia fungsi yang di dalam, berarti itu yang ada di dalam ini nih semuanya. Pakai warna apa ya? Pakai warna D. Nah, ini semua yang ada di dalam ini itu namanya fungsi H-nya, teman-teman. Gitu. Di sini berarti X pangkat 3 ditambah 2X. Itu namanya fungsi dalam. Sekarang kita cari turunan dari fungsi H. 3 dikali ke 1 berarti 3X pangkat 2 ditambah 2. Karena kita udah punya turunan dari fungsi G, turunan dari fungsi H, sekarang kita bisa pelan-pelan mencari turunan dari fungsi F. Kita tulis dulu untuk aturannya, itu turunan G, komposisi H, dikali dengan turunan fungsi H-nya. Nah, karena turunan dari fungsi G itu nilainya 4 U pangkat 3, berarti kita tulis dulu nih 4 U pangkat 3. Nah, untuk U-nya ini itu akan kita ganti dengan si fungsi H-nya karena dia mintanya turunan fungsi G komposisi fungsi H. Berarti H-nya ini U-nya kita ganti dengan fungsi H. Fungsi H-nya adalah X pangkat 3 ditambah 2X. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang dikali dengan turunan H. Turunan H itu 3X kuadrat plus 2. Kalau udah, ingat tadi di sini yang turunan itu adalah si G dan H yang di sini. Berarti untuk hasil akhirnya itu 4 ini hanya bisa dikalikan ke yang turunan H. Gitu. Maksudnya gimana sih? Berarti tinggal kita kali. 4 dikali ke 3 itu adalah 12. X pangkat 2. 4 dikali ke 2 itu 8. Terus, yang fungsi di tengah-tengah ini itu kita tulis lagi nih. X pangkat 3 plus 2X pangkat 3. Gitu. Jadi aturannya yang dikalikan itu hanya yang turunannya aja. Turunan dengan turunan, fungsi asal dengan fungsi asalnya gitu. Oke, biar lebih paham lagi aku kasih contoh satu yang modelnya itu udah pakai akar. Untuk fungsinya itu sama dengan akar pangkat 4 dari X kuadrat plus 2X minus 5. Nah, kalau bentuknya akar kayak gini, itu teman-teman ubah dulu ke bentuk eksponen gitu. Bentuk eksponennya berarti berapa? X kuadrat plus 2X minus 5 pangkat 1/4 gitu.
Oke, kalau kita udah punya bentuk eksponennya, berarti tadi seperti di awal kita harus nyari turunan dari G dan turunan dari si H-nya. Gitu, sekarang kita cari G-nya itu yang mana? G itu berarti U pangkat 1/4 karena G itu merupakan fungsi luar. Sedangkan untuk turunan dari G berarti 1/4 dikali U. Untuk pangkatnya berarti 1/4 dikurang 4/4. Kenapa bisa 4/4? Karena 4/4 itu adalah 1 gitu. Tadi kan aturannya untuk pangkatnya itu N dikurang 1. Nah, kalau UD berarti 1/4 dikali U, 1 dikurang 4 minus 3/4 gitu. Berarti untuk pangkatnya jadi minus 3/4. Lanjut ke fungsi H-nya. Untuk fungsi H-nya, karena dia fungsi yang dalam, berarti X kuadrat plus 2X minus 5. Untuk turunannya 2 dikali 1 itu 2, X pangkat 1 plus 2. Kalau kita udah dapet turunan dari fungsi G, dari fungsi H, berarti kita bisa mengerjakan turunan dari fungsi F, yaitu G, turunan dari G, komposisi H, dikali dengan turunan H. Turunan dari fungsi G tadi itu 1/4, U-nya kita ganti. Ingat, U-nya kita ganti dengan fungsi H, yaitu X kuadrat plus 2X minus 5 pangkat min 3/4 dikali H aksennya adalah nggak muat, 2X plus 2. Lanjut, ingat tadi konsepnya turunan bisa dikalikan dengan turunan, berarti 1/4 dikali 2X, 1/4 dikali 2X, 2 coret, 4 coret, sama-sama bisa dibagi 2, berarti sisa 2. Berarti untuk yang bawah ini kita ganti jadi 1/2X. Ya kan? Nah, plus 2-nya ini karena dibagi sama 2, jadi 1. X kuadrat plus 2X minus 5. Turun lagi yang nggak bisa dikali, yaitu si fungsi H-nya gitu. Jadi squad, hari ini kita udah belajar turunan fungsi aljabar. Mulai dari pengertian sampai cara hitung di aturan dasarnya. Intinya, turunan fungsi itu akan berubah nilainya seiring dengan perubahan variabelnya. Nah, di sini aku udah sediain untuk teman-teman bisa mencoba mengerjakan latihan soal dari aku sebagai bahan untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman terkait materi turunan fungsi aljabar di hari ini. Bagi yang sudah menemukan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Terus kalau kamu masih bingung atau mau request pembahasan soal materi lainnya, itu bisa tulis di kolom komentar juga ya. Selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan materi seru lainnya. Karena di Sigmatika, kita belajar matematika sampai paham beneran. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kita bahas operasi hitung fungsi aljabar ya. Bye!